Inna akramakum indallahi atqakum. Ini diambil dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling hebat, orang yang paling istimewa, orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Ini beliau ambil, Syekh Al-Muqbil itu Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, kita perhatikan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi pandangan pertama adalah di sisi Allah. Siapa orang yang terbaik, yang paling mulia di sisi Allah, dan siapa yang paling baik di sisi manusia? Kira-kira siapa orang yang paling mulia, paling hebat, paling istimewa dalam kehidupan interaksi sosial kita di sisi Allah dengan di sisi manusia? Maka jelas kalau di sisi Allah, orang yang terbaik itu adalah atqakum, orang yang paling bertakwa. Nah sekarang, siapa orang yang paling mulia, paling terhormat, paling dihormati di sosial? Jadi kalau belajar ilmu sosial itu, stratifikasi sosial, yang pertama orang akan dihormati kalau keduniaan karena dia punya harta, punya kapital. Kira-kira kalau kita kumpul bareng-bareng di sini, siapa yang orang yang paling dihormati? Yang paling kaya. Kalau kumpul-kumpul, oh ini yang paling kaya. Indan nas, di pandangan manusia, yang paling mulia itu secara sosial adalah orang yang paling kaya. Pasti dihormati, Pak. Kalau di mana-mana kumpul, pasti yang paling dihormati adalah yang punya kapital, harta. Yang kedua, karena dia punya kekuasaan. Kalau dalam ilmu sosial seperti itu. Jadi kira-kira kalau ada pejabat datang, Bapak dan Ibu beda. Oh, Pak Camat, oh Bupati, oh Pak RT. Pasti dihormati karena dia punya kekuasaan. Yang ketiga adalah karena dia punya ilmu. Dia punya profesi, punya keilmuan, dia akan dihormati. Dia akan dimuliakan. Indan nas. Yang keempat adalah dia punya kelebihan-kelebihan atau kehormatan-kehormatan yang lain. Karena nasabnya, karena kelebihan fisiknya, karena nasabnya, karena dia keturunan bangsawan atau sebagainya, dihormati. Karena dia punya kelebihan fisik, dia ganteng, dia cantik, dia punya kelebihan-kelebihan, itu kehormatan, itu dihormati. Biasanya ini kalau kumpul dalam kehidupan manusia indan nas, dia akan menjadi orang yang dimuliakan, dihormati. Apakah ini salah? Tidak salah. Maka sampai kemudian disebutkan dalam hadis, kalau kamu mau menikah dengan seseorang, maka karena kamu perhatikan karena hartanya, limaliha, lijamaliha, linasabiha. Ini hal-hal dunia. Ini hal-hal dunia. Jadi indan nas itu orang karena memiliki harta, kekuasaan, ilmu, kehormatan. Jadi pasti dihormati itu dalam sebuah perkumpulan di manusia itu. Bukan ini, belum. Jadi indallah dengan indan nas. Nah, indallah dengan indan nas. Disebutkan di dalam Quran surat An-Nahl 96 itu bahwa antara indallah dengan indan nas itu disebutkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 96, ma indakum yanfadu, apa-apa yang di sisi kamu itu semuanya akan lenyap. Wa ma indallahi baqin, tetapi apa-apa yang di sisi Allah itu pasti akan kekal, akan abadi. Ini bedanya antara pandangan indallah dengan indan nas.
Bapak dan Ibu sekalian, sudah ada contoh dalam kehidupan yang punya harta yang banyak seperti Qarun, kekuasaan seperti Fir'aun, ilmu yang kemudian hanya digunakan untuk kemanfaatan tertentu dan kepentingan pribadinya dan mengayakan dirinya sendiri, Bal'am bin Bawra. Ada banyak-banyak contoh. Semua ini ternyata tidak punya nilai di hadapan Allah, karena ini semuanya akan lenyap. Ini hanya pandangan manusia saja. Tetapi yang terbaik di sisi Allah, yang istimewa, yang paling mulia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting buat kita sama-sama ketahui. Nah, kenapa? Karena dalam kehidupan itu sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya tentang ini. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak melihat terhadap rupa-rupa kamu, kelebihan fisik kamu. Allah tidak melihat itu. Tetapi Allah melihat kepada hatimu. Allah melihat hatimu dan amalmu. Ini sudah jelas. Jadi Allah tidak melihat karena kelebihan-kelebihan ini, tidak. Karena kelebihan nasab, kelebihan fisik, tidak itu yang menjadikan penentu bahwa orang itu mulia di hadapan Allah. Bukan. Allah tidak melihat itu. Bahkan yang kedua, Imam Al-Qurtubi itu ketika menafsiri surat Al-Waqi'ah ayat yang ketiga, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadibah khafidatur rafi'ah. Allah nanti akan merendahkan dan Allah nanti akan mengangkat. Beliau sampaikan bahwa nanti di akhirat akan ada kelompok-kelompok manusia yang waktu di dunia ini dia orang-orang biasa saja, bahkan terpinggirkan, tidak banyak dikenal orang, biasa saja. Tetapi di akhirat Allah angkat dia menjadi raja-raja akhirat. Tapi ada orang yang kemudian di akhirat nanti dia selama di dunia sudah dikenal, menjadi orang populer, orang semuanya takut dan disegani, tapi di akhirat Allah rendahkan dia, tidak terkenal. Ini penting ya. Disinilah letaknya ayat yang agung ini, merupakan sebuah peradaban besar. Islam tidak mengenal ras, tidak mengenal perbedaan-perbedaan itu, karena kaya miskin, karena perbedaan warna kulit dan sebagainya, semuanya sama di hadapan Allah kecuali dia bertakwa kepada Allah. Bahkan di dalam hadis disebutkan yang ketiga itu, bahwa berapa banyak orang-orang yang kemudian pakaiannya kumal, rambutnya biasa saja itu, tetapi kalau dia berdoa kepada Allah akan dikabulkan. Ketika dia bersumpah atas nama Allah akan terjadi betul, padahal dia orang-orang biasa saja. Tidak ada jaminan tentang indan nas ini, tetapi yang dilihat adalah atqakum indallah, itu yang paling bertakwa. Jadi kita perhatikan apa-apa yang kemudian ada di sisi Allah jauh lebih kekal, lebih penting dan harus dilihat daripada apa-apa yang dunia. Maka penting seperti menikahlah kamu dengan seseorang karena hartanya, karena kecantikannya, karena nasabnya, tetapi jauh lebih penting itu adalah karena dinnya, agamanya, takwaan. Jangan pernah kemudian melupakan ini. Bapak dan Ibu sekalian, ini penting. Ternyata ayat ini kemudian sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, nyata dalam kehidupan sejarah beliau. Bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar beliau. Contoh misalnya, beliau Syekh Al-Muqbil kemudian memberi contoh tentang apa yang dilakukan Rasulullah dengan ayat ini. Pertama adalah kejadian ketika Fathu Makkah, kejadian Fathu Makkah. Siapa orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah? Siapa yang disuruh azan? Siapa yang menjadi muadzin? Yang menjadi muadzin adalah Bilal bin Rabah, orang hitam, kuda, orang rendahan.
Saat kemudian Fatu Makkah itu Rasulullah menyuruh Bilal untuk azan, naik kumandangkan azan. Saat itu banyak pembesar, kok bisa orang kayak gitu, gimana itu Muhammad? Tidak ada di hadapan Allah manusia karena pandangan-pandangan dunia ini, tetapi karena ketakwaannya kepada Allah. Bilal bin Rabah dalam Fatu Makkah. Kemudian yang kedua, saat ketika Haji Wada, khutbatul wada, luar biasa itu. Ketika khutbatul wada, pada saat Haji Wada itu, saat ketika orang-orang sudah mau meninggalkan Arafah itu, semua mata tertuju kepada Rasulullah dan kendaraannya. Siapa yang dibonceng oleh Rasulullah? Yang dibonceng oleh Rasulullah adalah Usamah bin Zaid, seorang bocah kecil hitam, pembantu beliau. Kok bisa? Jadi bapak dan ibu jangan pernah malu untuk bersama orang-orang yang biasa saja itu. Menurut pandangan manusia, bukan itu yang dilihat. Lihatlah apakah dia kemudian bisa menjadi orang yang atqakum ini. Ini menjadi penting karena Rasulullah sudah mempraktikkan semacam ini. Walaupun memang ini penting juga. Siapa lalu kemudian orang bertakwa itu? Sudah dibahas kemarin bahwa orang bertakwa itu menjadi rahasia. Hanya Allah yang tahu. Wallahu alimun bil muttaqin. Lalu kemudian di ayat yang lain disebutkan wala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqo. Hanya Allah yang tahu. Dan di surat Al-Hujurat ayat 13 ini Allah mengakhiri ayat ini dengan kalimat juga sama, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha tahu dan Maha mengenal. Ini sesungguhnya Allah Maha tahu dan Maha mengenal. Dua sifat Allah yang sama-sama menunjukkan Maha tahunya Allah. Jadi ini sama-sama tahu artinya. Alim dan khabir. Ini disandingkan dua. Apa maknanya? Menurut ulama tafsir itu dikatakan sama-sama kemahatauan Allah. Innallaha alimun khabir. Sama-sama kemahatauan Allah. Digabung dua sifat Allah ini. Berarti ada sesuatu yang tidak mungkin diketahui manusia, mustahil, sangat sulit untuk mengetahui. Termasuk orang bertakwa. Untuk mengetahui orang bertakwa ini sesuatu yang mustahil dan sangat sulit diketahui. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalimat innallaha alimun khabir, atau dua sifat ini cuma 3 kali saja. 3 kali saja Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan alimun khabir itu. Dua sifat Allah yang Maha tahu. Karena itu memang sama-sama sulit, sesuatu yang mustahil untuk diketahui. Apa itu? Yang pertama, Quran surat Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Quran surat Luqman ayat 34. Kamu tidak akan pernah tahu di mana kamu akan mati. Kamu tidak akan pernah tahu di mana kamu akan mati. Lalu diakhiri dengan innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu Maha tahu dan Maha mengenal. Sama-sama Maha tahu. Karena sesuatu yang sangat berat untuk diketahui. Termasuk diantaranya, salah satunya adalah di mana kamu akan mati. Tidak ada satupun di antara kita yang mati. Modelnya bagaimana, kamu akan mati kapan, tidak ada yang tahu. Yang kedua disebutkan tentang alimun khabir itu dalam Quran surat At-Tahrim ayat 3. Itu berkaitan dengan rahasia pembicaraan antara istri-istri Rasulullah itu, kemudian yang didasarkan kepada kecemburuan kepada Zainab. Tetapi oleh Allah kemudian Rasulullah diberitahu itu. Lalu kemudian Hafsah sampai bertanya kepada Rasulullah, kok bisa tahu engkau ya Rasulullah? Padahal itu rahasia yang sangat tidak ada satupun yang tahu. Karena Allah yang memberitahu. Itu juga diakhiri dengan kalimat innallaha alimul khabir. Dan yang ketiga ini, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang tahu. Tetapi menjadi penting buat kita adalah bahwa dalam kehidupan ini jangan pernah membeda-bedakan. Ketika bergaul dengan siapapun, jangan pernah kemudian kita hanya memuliakan dan menghormati orang-orang ini. Ingatlah
bahwa Allah tidak melihat kepada fisik kamu, kelebihan-kelebihan kamu, tetapi Allah melihat kepada hati kamu dan amal kamu. Nanti di akhirat akan ada orang-orang yang diangkat oleh Allah, padahal dia bukan orang populer waktu di dunia. Dan juga berapa banyak orang-orang yang biasa saja, tetapi ketika dia berdoa Allah kabulkan. Ketika dia kemudian bersumpah, Allah akan jadikan kenyataan apa yang menjadi sumpah itu. Islam mengajarkan kita hidup kebersamaan tanpa melihat hal-hal semacam ini.